Oke, ketemu kembali di kuliah kalkulus. Kita lanjut. Jadi selama ini kita mengalami kesulitan di dalam menghitung integral ya, karena sebetulnya di dalam menghitung integral itu kita harus membagi-bagi, kemudian menghitung limit dan lain sebagainya. Nah, kita ingin mencari cara lain ya, dan kita sudah tahu bahwa kalau saya punya suatu fungsi, maka bentuk seperti ini itu menghasilkan suatu fungsi baru yang merupakan anti turunan dari ft itu sendiri. Nah, kita akan memanfaatkan ini untuk menghitung integral AB ft dt. Jadi teorema dasar kalkulus, kalau f-nya kontinu, misalkan f sembarang anti turunan, maka kita bisa menghitung integral ini sama dengan fb min fa. Syukurlah sekarang nanti dengan adanya teorema ini, menghitung integral itu menjadi agak lebih mudah tanpa harus membagi-bagi kemudian mengambil limitnya, dan kembali seperti yang sudah dilakukan yang diceritakan oleh Pak Guru. Jadi tuliskan demikian, maka Gx itu merupakan anti turunan dari Ft, ya, salah satu anti turunan. Kita dapat memperoleh dengan teorema fundamental kalkulus bahwa G aksen X itu akan sama dengan Fx, dan tentu saja sama dengan F sendiri, karena F itu adalah anti turunannya. Ya. Nah, jadi di sini kita turunan dari G aksen X ini akan sama dengan F aksen X. Oke, lanjut. Jadi itu sama. Jadi kalau begitu Gx dengan Fx itu hanya beda konstan ya. Jadi ini sebelum PS. Dengan demikian kita lihat bahwa apa? Ga itu nilai dari kalau kita substitusikan X ya. Jadi ini berlaku bagi setiap X ya. Kalau X-nya sama dengan A, FA, jadi kalau begitu C-nya itu adalah mengapa GA-nya 0? Karena integral dari A sampai A. Ya, jadi GA-nya 0. Kemudian kalau begitu C-nya itu adalah sama dengan min FA. Ya. Nah, GB-nya adalah ya X-nya diganti dengan B. Ya, Anda perhatikan di sini ini. Dalam hal ini FB plus C ya, jadi tadi. Tetapi C-nya itu sendiri adalah min FA. Jadi kita sekarang sudah bisa membuktikan bahwa integral ini itu bisa dihitung hanya dengan mencari selisih sebuah anti turunan dari Fx ini. Nah, ini membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Contoh, ya ini saya kira sesuai dengan apa yang oleh Pak Guru. Kita tahu bahwa kalau saya punya X kuadrat, maka Fx itu seperti ini merupakan salah satu anti turunan ya. Kita tahu F aksen X kuadrat ya. Jadi dia ini kalau saya X kuadrat, ini kita tahu ini turunannya ini, maka ini adalah salah satu anti turunan dari X kuadrat. Nah, berdasarkan teorema dasar kalkulus 2 diperoleh kita cukup mencari selisih ya. Ini maaf ada notasi baru ya. Tapi ini notasi yang sudah biasa oleh Pak Guru ya. Nah, metode substitusi, kalau saya punya Hx sama dengan F dari Gx, maka turunannya ini adalah seperti ini. Dengan F aksen X itu katakanlah sama dengan Fx, maka dulu sudah pernah, maka integral dari ini adalah ini. Ya. Nah, sekarang ya ini kembali dituliskan integral seperti ini. Ingat ya, kita sudah belajar sebetulnya
Nah, integral ini dapat dituliskan juga dengan menuliskan U-nya sama dengan GX. Ya. Maka DU-nya adalah G aksen DX, jadi integral ini bisa ditulis seperti ini. Menjadi lebih sederhana. Nah, sekarang yang akan dipakai adalah justru kebalikannya nanti. Seperti ini. Nah, hitung integral ini. Nah, kita tahu bahwa turunan dari di dalam akar ini adalah X pangkat 3. Ya, jadi kita bisa menggunakan teknik tuliskan U-nya adalah seperti itu. DU-nya adalah seperti itu. Jadi sebagian. Nah, harus hati-hati ya. Tidak boleh X ada di sini. Ya, harus dikumpulkan dengan DX selalu. Kalau tidak nanti interpretasinya beda ya. Jadi kalau kita tuliskan X DU, ini X ini menjadi keluar karena integralnya seakan-akan hanya terhadap DU. Nah, dengan menuliskan ini saya kira bla 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 bla, maka ini menjadi salah satu anti turunan ya. Nah, kalau sekarang misalkan dihitung begini, berapakah integral ini? Ya, kita lihat bahwa kita harus mengubah dalam U ya. Dan kita lihat kalau U-nya adalah ini, kalau X-nya 0, U-nya menjadi 100. Kalau X-nya 1, U-nya jadi 101. Jadi integral yang tadi itu bisa berubah menjadi integral ini. Oke. Akumulasi laju perubahan. Ya. Salah satu model rata-rata perubahan adalah kecepatan mengalir. Ya. Seperti ini. Nah, laju perubahan itu adalah F aksen T ya. Jika Ft-nya itu merupakan volume dari cairan saat T. Teorema dasar kalkulus mengatakan bahwa integral dari F aksen dt itu sama dengan batas nilai anti turunan di batas atas, batas kanan dikurangi batas kiri. Nah, jumlah integral dari TA sama dengan B itu sama dengan perubahan bersih ya, perubahan. Jadi di sini tentu kalau ada perubahan itu berasal dari mana? Yaitu dari yang keluar dikurangi yang masuk ya. Atau sebaliknya ya, masuk dikurangi keluar pada saat AB, waktu AB. Maaf karena jadi ini maksudnya tadi perubahan ini berasal dari mana? Yaitu ini keluarnya, di sini yang masuknya. Misalkan VT kecepatan benda pada saat T, selanjutnya posisi T itu ditentukan oleh seperti ini ya. Jadi kalau T-nya 0, tentu ini harus 0, di sini juga harus 0. Ya. Nah, ada gerak yang ke kanan, ya sebetulnya pada dasarnya tergantung dari tanda dari F ini, V ini, maaf ya, bisa positif, bisa negatif. Jadi sebetulnya ada gerak ke kanan, ada gerak ke kiri. Ya. Nah, jadi pada dasarnya ini adalah perubahan posisi ini betul-betul jumlah ke kanan dikurangi lagi berapa banyak dia bergerak ke kiri. Ya. Oke. Jadi untuk kasus ini kita tahu bahwa kalau ini VT-nya maka bendanya akan bergerak ke kanan. VT negatif bergerak ke kiri, ini ke kanan. Nah, itu yang dimaksud kurang lebih arti dari itu. Ya, kita lanjutkan nanti.